196 suara tak terbaca. Su Bei berjuang keras, tetapi menemukan bahwa tali itu diikat terlalu erat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Merasakan efek obat di tubuhnya, dia menjadi gugup luar biasa, dan rasa takut berangsur-angsur menyebar. Ini adalah pemandangan yang tidak ingin dia pikirkan atau hadapi. Tetapi tanpa teleponnya, dia tidak bisa meminta bantuan sama sekali. Belum lagi menelepon polisi, dia bahkan tidak bisa menghubungi Lu Heting, yang sangat dekat dengannya. Lu Heting, memikirkan wajahnya yang bersudut, rasa sakit yang tak terkatakan muncul di hati Su Bei. Meskipun dia tidak berani berharap berlebihan untuk tinggal bersamanya selama sisa hidupnya, dia tidak pernah berpikir untuk menghadapi hal seperti itu untuk mempermalukan dirinya dan dia. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan sesosok bergegas mendekat. Jika mulut Su Bei tidak disumpal, teriakannya akan menembus tenggorokannya. Merasakan sepasang tangan kuat yang terulur padanya dan mengacak rambutnya, Su Bei menegang. Meskipun dia merasa sangat panas, hatinya sunyi. Begitu Lu Heting memasuki ruangan, dia melihat Su Bei diikat. Tangan dan kakinya dililit, begitu pula mata dan mulutnya. Chen Hu, Wang Dong. Dalam benaknya, Lu Heting memberi tanda silang pada dua nama ini. Mereka harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan pada gadisnya. Begitu Lu Heting melihat Su Bei, rasa sakit menyebar di hatinya. Itu semua karena dia tidak menahan pandangannya di keramaian hari ini sehingga dia memberi Chen Hu dan Wang Dong kesempatan. Ternyata posisi atasannya tidak membawa perlindungan, tetapi malah petaka yang tidak pantas. Dia memegang kepalanya di tangannya dan menatapnya dengan penuh kasih. Merasakan pria itu mendekatinya, Su Bei menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan, sentuh aku." Dia mengucapkan suara-suara kecil yang tidak dapat dipahami. Lu Heting melepas kain hitam yang menutupi matanya. Dia mengulurkan tangannya untuk melepas benda di mulutnya, dan menyentuh tanda merah di wajah cantiknya dengan penuh kasih. Su Bei menggigit jarinya dengan keras. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana menyelamatkan dirinya saat ini. Yang dia pikirkan hanyalah dia tidak bisa disentuh oleh pria ini. Mulutnya adalah satu-satunya bagian yang memiliki kekuatan untuk menyerang saat ini. Dia menggigit tangan pria itu dengan keras dan tidak mau melepaskannya. Sakit, tapi Lu Heting tidak menarik tangannya, takut dia akan menyakiti Su Bei. "Su Bei, ini aku." Dia hanya memegang kepalanya dan berbisik. Su Bei menggigit tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan suara magnet pria yang familiar terdengar di telinganya. Dia telah menutup matanya rat-rat, tetapi sekarang mendengar suara itu, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan kekuatan. "Ini aku, Lu Heting," kata Lu Heting dengan suara rendah. Su Bei membuka satu mata. Dengan kebingungan dan keheranan, Su Bei akhirnya melihat dengan jelas bahwa pria di depannya adalah pria yang baru saja dia pikirkan, dan dia juga membuka mata yang lain. Ketakutan di wajahnya berubah menjadi kejutan. Dan kemudian kejutan itu dengan cepat digantikan oleh kegembiraan seorang yang selamat dari bencana. Air mata mengalir di matanya, jatuh di punggung tangan Lu Heting. Setetes air mata itu mengalir ke dasar hati Lu Heting. Hatinya sakit. Dia hampir kehilangan dia. Dia melepaskan tali untuknya dengan jari-jarinya yang ramping dan memeluknya. 197 menguji kemauannya. Tubuh Su Bei sedikit gemetar, dan jantungnya masih berdebar. Dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk sementara waktu. "Jangan takut, tidak masalah. Ini aku." Lu Heting membelai rambutnya yang lembut dan menepuk bahunya yang gemetar. "Lu Heting, apakah kamu benar-benar di sini?" Su Bei benar-benar takut itu hanya mimpi. Ketika dia bangun, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Lu Heting meletakkan jarinya di depannya dan berkata, "Atau apakah kamu ingin menggigit lagi?" Su Bei melihat jari-jarinya dan menemukan ada bekas gigi di ibu jarinya, yang begitu dalam hingga darah bisa terlihat. Inilah yang baru saja dia lakukan. "Ah, maafkan aku." Su Bei tidak menyangka bahwa dia telah menggigitnya begitu keras barusan. Lu Heting berkata dengan suara rendah, "Aku baik-baik saja. Ini salahku karena aku tidak mengingatkanmu terlebih dahulu. Itu bukan salahmu." Ketika dia masuk barusan, dia melihat Su Bei diikat. Untuk sesaat, dia tersedak oleh isak tangis. Dia terlalu patah hati untuk mengatakan sepatah kata pun, jadi dia digigit olehnya. Selain itu, bahkan jika bukan itu masalahnya, tetap tidak masalah jika dia menggigitnya. "Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membawakanmu obat." Su Bei melepaskannya. Dia berdiri dan hendak pergi. Lu Heting menariknya kembali ke pelukannya.
Saya baik-baik saja, jangan pergi. Pada saat ini, yang diinginkan Lu Heting hanyalah memeluknya dengan tenang untuk memastikan bahwa dia memilikinya dan tidak akan kehilangannya. Su Bei ketakutan sekarang dan bisa mengatasi efek obatnya, tapi sekarang dia merasa sedikit tidak nyaman di pelukannya. Pipinya begitu panas sehingga mereka sepertinya bisa menggoreng telur. Dia mendorong Lu Heting pergi dengan panik. Sepertinya Lu Heting merasakan sesuatu. Dalam pikirannya, dia lebih muak dengan Chen Hu dan Wang Dong. Untungnya, Su Bei baik-baik saja, dan dia ada di sini. Dia memegang tangan Su Bei dan menatap wajahnya yang cantik. Bahkan, dia telah siap, dia menunggunya untuk menerimanya sepenuhnya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat. Dia mendekati wajahnya, dan matanya tertuju pada bibirnya yang kemerahan. Di bawah tatapannya, Su Bei tidak bisa menahan kelembutannya. Dia hampir jatuh cinta pada matanya yang dalam. Dia tidak bisa menahan pesonanya ketika dia sadar, apalagi saat ini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak ingin memiliki keterikatan emosional dengannya, yang hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ketika mereka berpisah, mereka akan lebih menderita. Lu Heting, Su Bei dengan cepat mendapatkan akalnya. Dengan tangan di dadanya, dia bertanya, di mana aku? Kamar di lantai atas kapal. Saya tinggal di sebelah, jawab Lu Heting dengan suara yang dalam. Dia menatapnya dengan mata hitamnya yang dalam. Dia tidak bisa menyembunyikan jejak kekecewaan di sana. Su Bei berdiri dan berkata, aku ingin mandi di kamarmu dan tinggal untuk istirahat, oke. Aku bisa tidur di sofa. Cahaya di mata Lu Heting meredup. Jelas, dia tidak mau menerimanya. Dia mengerti ketakutannya dan tidak akan memaksanya. Meskipun itu adalah hal yang sangat sulit untuk menahan diri, Lu Heting masih berkata, oke. Su Bei tidak bermaksud tinggal di kamarnya untuk menguji tekadnya. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke kamarnya. Apa yang terjadi barusan membuatnya terlalu takut. Lu Heting menemaninya kembali ke kamarnya dan mengambil kemejanya sebagai pijamannya. Dia tinggi dan tidak sepenuhnya tertutup kemejanya, jadi dia mengambil dua kemeja dan menyerahkannya padanya. 198 yang terbaik lewat. Ambil satu sebagai bagian atas dan ambil yang lain sebagai bagian bawah, kata Lu Heting dengan suara rendah. Baiklah, terima kasih. Su Bei mengambil alih. Sama-sama, faktanya, dia mengeluarkan dua pakaian bukan untuknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Di kamar mandi, airnya tumpah. Su Bei mulai mandi dengan air dingin. Di luar pintu, mendengar suara air, Lu Heting mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Hentikan semua kerjasama antara Chen Hu dan Wang Dong dengan segala cara dan hentikan semua pasokan dana mereka. Ketika mereka tidak memiliki bisnis untuk dilakukan, belilah semua industri mereka dengan harga murah dan biarkan mereka bangkrut. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, seolah-olah dia akan membeli sekantong mie instan. Setelah perintah dikeluarkan, kedua orang itu akan putus asa paling lama seminggu, atau 3 hari. Kemudian mereka akan bangkrut, dan di seluruh kota Jingdu, tidak ada yang akan memberi mereka kesempatan lagi. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk menyakiti Su Bei. Setelah mandi, Su Bei duduk di sofa dan minum sebotol air lagi sekaligus. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang dari ketakutan tadi. Dia mengangkat matanya untuk melihat Lu Heting. Kemarahan di matanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia duduk di sana dengan tenang. Sepertinya dia pulih dengan cepat. Oh tidak, aku lupa menelepon polisi barusan. Sidik jarinya sudah terhapus. Baru pada saat itulah Su Bei ingat bahwa dia berantakan dan melupakan hal yang paling penting. Lu Heting berkata, saya baru saja bertanya kepada teman saya tentang hal itu. Seseorang berencana mengirim Anda ke bos untuk masa depan mereka. Tetapi saya mendengar bahwa bos besar tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia sangat marah dan telah menghukum mereka. Aku kebetulan lewat dan mendengar namamu. Jadi aku datang untuk menyelamatkanmu. Saya melihat, kepergianmu adalah kepergian terbaik yang pernah kutemui dalam hidupku. Dengan senyum di sudut mulutnya, Lu Heting berkata, sama untukku. Untungnya, lantai atas tidak besar dan tidak banyak kamar, Su Bei menepuk dadanya. Jika lantai atas selebar lantai bawah dan tata ruangnya rumit, bahkan jika Lu Heting melewatinya 1000 kali, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Apakah itu ada hubungannya dengan Su Huixian? Su Bei tahu bahwa satu-satunya musuhnya adalah Su Huixian. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, kata Lu Heting tegas. Kata-katanya masuk akal. Su Bei telah mendengar bahwa artis wanita lain juga pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan dikirim untuk digunakan sebagai alat untuk memenangkan beberapa bos besar.
Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Dia merasa beruntung dan berkata, Lu Heting, terima kasih telah datang tepat waktu. Jika tidak, iya, untungnya, saya tidak jauh hari ini, jadi saya tahu banyak hal. Dia mengangguk dengan lembut. Su Bei lelah dan mengantuk. Dia mengambil bantal dan berkata, ayo tidur. Lu Heting mengangkat Su Bei, dan menggendongnya. Kamu tidur di tempat tidur, dan aku tidur di sofa. Tidak, Su Bei menolak dengan suara rendah. 199 manjakan diri di pagi seperti ini. Tapi dia terlalu mengantuk, dan dia merasa sangat lega bisa bersamanya. Su Bei bergumam dan menutup matanya. Lu Heting meletakkannya di tempat tidur. Dia sudah tertidur. Lu Heting menurunkan matanya dan menatap bibirnya yang kemerahan. Dia berhenti selama beberapa detik dan mendekatinya. Jangan ganggu aku. Dengan gerutuan dalam tidurnya, Su Bei berbalik dan memunggungi Lu Heting. Merasa sedikit malu, Lu Heting mengepalkan tinjunya dan terbatuk. Dia selalu bangga dengan pengendalian dirinya, tetapi dia telah kehilangan kendali atas dirinya lagi dan lagi. Dia berbalik dan berbaring di sofa, tetapi tidak bisa tertidur. Su Bei adalah gadis dan istri sahnya, tapi dia hanya bisa menahan diri. Mungkin tidak ada suami lain yang jauh lebih buruk darinya. Di luar jendela, angin dan ombak menyapu kapal. Mereka juga membanjiri saraf Lu Heting. Keesokan harinya, ketika Su Bei bangun, hari sudah subuh. Ayo kita sarapan dulu. Berdiri di sampingnya, Lu Heting menggulung lengan bajunya dan menuangkan kopi dan susu, memperlihatkan lengan yang kuat. Dia mengenakan kemeja putih. Tampaknya dia dalam semangat rendah, tetapi bibirnya sedikit terangkat, dan ada jejak kasih sayang di matanya. Susu itu untuk Su Bei, dan kopinya khusus disiapkan untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Lu Heting tidak tidur nyenyak tadi malam. Dia membutuhkan secangkir kopi untuk bangun. Hanya ketika Su Bei mencium bau makanan, dia menyadari bahwa dia kelaparan. Dia belum makan banyak selama malam yang sibuk tadi malam, jadi dia sudah lapar. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah bau makanan. Hal pertama yang dilihatnya adalah punggung Lu Heting yang tinggi dan lurus, dan gerakannya yang tidak tergesa-gesa. Su Bei hampir terlibat dalam adegan seperti itu. Mari makan sesuatu. Mendengar suara itu, Lu Heting berbalik dan tertawa kecil. Su Bei duduk dengan tergesa-gesa. Dia linglung untuk sementara waktu sekarang. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, dia duduk di meja dan menelan makanannya. Jendela kamar Lu Heting dibuka. Angin laut bertiup masuk, membuat mereka merasa sejuk dan nyaman. Su Bei tidak bisa tidak merasa kagum. Benar saja, kamar di lantai atas berbeda dengan yang di bawah. Pemandangan di sini sangat bagus. Dari kejauhan, Anda bisa melihat laut dan langit. Di kamar di lantai bawah, Anda hanya bisa melihat kapal lain. Lain kali kamu datang, kita bisa tinggal di lantai paling atas. Lu Heting berkata dengan suara rendah, menyesap kopi hitamnya. Kau mengingatkanku. Saya tidak tahu bagaimana cara turun nanti. Su Bei meletakkan makanannya dan pergi untuk melihat situasi di lantai bawah dengan tergesa-gesa. Di bawah penuh sesak dengan selebriti dan wartawan. Adapun lantai atas, diketahui semua bahwa ada beberapa bos besar yang tinggal di sana. Orang-orang di bawah tidak cocok dengan bos besar ini. Hanya ada satu tangga di jalan menuju ke bawah. Jika Su Bei turun dari sini, dia bisa membayangkan apa yang akan dikatakan orang tentang dia. Bahkan jika dia memberitahu orang lain bahwa Lu Heting adalah suaminya, tidak ada yang akan mempercayainya. Selain itu, dia tidak berencana untuk mengumumkannya ke publik. Ya dewa, saya membuat janji untuk diwawancarai nanti, Su Bei menggaruk kepalanya. Lu Heting juga memahami kekhawatirannya. Dia bisa membayangkan berapa banyak kritik yang akan muncul jika dia turun begitu saja seperti ini. Saya akan lihat apa yang dapat saya lakukan. Lu Heting berdiri, suaranya mantap dan kuat, membuat orang merasa bahwa dia selalu dapat dipercaya. 200 siapa pemimpin tertinggi? Oke, Su Bei mengangguk. Tidak tahu mengapa, setiap kali dia mengatakan dia akan menyelesaikan sesuatu, Su Bei akan mempercayainya tanpa syarat. Mungkin dia selalu membuatnya merasa bahwa dia selalu dapat dipercaya, sehingga dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dia dulu melakukan semuanya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia semakin terbiasa mengandalkan Lu Heting dan tidak perlu memikirkan apapun. Lu Heting berjalan keluar dan memanggil Lu Hang, berbisik padanya. Lu Hang melihat dengan rasa ingin tahu ke kamar Lu Heting. Dia telah bekerja untuk Tuan Lu selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat Tuan Lu berhubungan intim dengan wanita manapun. Tadi malam,
Tuan Lu menyelamatkan seorang wanita dan membawanya langsung ke kamarnya tanpa bantuan orang lain. Apakah itu berarti wanita itu adalah ibu dari Tuan Gun-gun? Atau dia salah menebak? Namun, hanya dalam sedetik Lu Hang menjadi tenang dan pergi ke lantai bawah untuk mengatur hal-hal yang dikatakan Lu Heting kepadanya. Di kabin bawah, selebriti, agen, reporter sibuk dengan kegiatan sosial. Seorang staf berteriak, silakan datang ke aula depan. Tuan Wei Jian dari grup Lu telah menyiapkan beberapa hadiah untuk semua orang. Bapak, Wei Jian, betulkah? Dia adalah orang yang mulia dari grup Lu. Dia menyiapkan hadiah untuk kita. Mungkin Tuan Wei Jian naksir wanita cantik di sini. Beberapa bintang wanita muda mulai bercanda satu sama lain. Di Sing Media Company, sebuah perusahaan hiburan di bawah grup Lu, adalah salah satu perusahaan hiburan terbaik di negara ini. Karena Tuan Wei Jian menyiapkan hadiah untuk semua orang, mungkin dia ingin menghubungi beberapa karyawan baru, atau mungkin dia berencana untuk membeli perusahaan lain, kan? Meskipun mereka sedang berdiskusi, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka semua pergi ke aula depan. Tidak peduli apa hadiahnya, itu adalah kesempatan untuk mendekati perusahaan besar seperti grup Lu. Segera, semua orang digeladak pergi ke aula depan. Itu kosong sekarang. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang di bawah, Su Bei berkata kepada Lu Heting, apakah Tuan Wei Jian tahu bahwa Anda akan memberikan hadiah kepada orang lain atas namanya? Bagaimanapun, dia selalu murah hati. Itu tidak masalah. Baiklah, aku akan turun. Dengan senyum di wajahnya, Su Bei berjingkat ke kamarnya sendiri. Tidak lama setelah dia memasuki ruangan, ada ketukan di pintu. Suara elevasan terdengar, Su Bei, apakah kamu ingin pergi ke aula depan? Orang-orang dari grup Lu ada di sana. Tidak, aku tidak ingin pergi ke sana. Su Bei membuka pintu. Dia tahu hadiah itu hanya untuk menutupi, dan itu tidak ada hubungannya dengan sumber daya apapun. Tentu saja dia tidak ingin pergi ke sana. Mungkin Tuan Wei Jian akan datang. Mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita? Bagaimanapun, Tuan Wei Jian adalah wakil presiden grup Lu. Su Bei merasa aneh. Wakil presiden, bukankah dia pemimpin tertinggi? Lalu siapa pemimpin puncaknya? Ada orang lain yang bertanggung jawab. Grup Lu selalu misterius, dan bahkan tidak memiliki rasa keberadaan di seluruh masyarakat sebelumnya. Grup ini adalah perusahaan yang sangat sederhana. Itu telah mengumpulkan ratusan tahun kekayaan dan warisan, tetapi selalu sangat rendah. Pada tahun-tahun ini, banyak karya bagus dan aktor menonjol dari perusahaan media di Sing, sehingga grup Lu juga muncul di depan umum. Jadi saya tidak tahu siapa pemimpin puncaknya. Selanjutnya bab 201 yang tidak bersalah.